الفاتحة المنظومة تقبل الصلاة والدعاء ثم إلى أرواح الوالدين ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين ونخص خصوصا إلى حضرة الروح المرحوم حبيب يونس حمد وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم برحمته والمغفرة وأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعطي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ويعلن علينا من بركاتهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على حبيبك ورسولك ونبيك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دستورة يا على الدرب يا على الباطن يا على النوم ويا على النور بجاه وببركة الأولياء والشهداء والصالحين. أما بعد. Puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula salat serta salam teriring kehadiran Nabi yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Yang saya hormati anggota Dewan Kota Bandung Bapak Imran Napoli Esos, yang saya hormati Kementerian Agama Kota Bandung yang dihadiri oleh Kepala Seksi Masjid Islam Bapak Ahmad Bahir, Bapak PNC Imam Bapak Halim Tuli, saya juga hadir Bapak Imam Masjid Agung Bapak Salim Malango, rekan yang tercinta ada Bapak Haji Usman, Bapak Mudi Bukusu, Pak Torubu, yang lain-lain yang disebut Pak Tahar Ruang, dari semua ini yang tidak sempat disebut berarti belum masuk di hafalan. Yang saya tidak mengurangi rasa hormat ta'zim kepada beliau-beliau, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan teristimewa panitia pelaksana Isra dan Mi'raj, ibu-ibu ketua Majelis Ta'lim, ibu-ibu anggota Majelis Ta'lim, jamaah masjid yang saya muliakan, yang dirahmati Allah. Berbicara tentang Isra dan Mi'raj itu setiap tahun, dan setiap tahun pasti dibahas tentang hikmah Isra dan Mi'raj. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya setiap Isra Mi'raj diadakan di berbagai tempat, baik di masjid maupun di tempat-tempat lainnya, pasti ada perubahan yang terjadi. Perubahan yang terjadi adalah masjid bertambah, jamaah berkurang. Ini pasti. Kenapa? Kenapa demikian? Kita diperhadapkan dengan keadaan dunia yang semakin banyak masalah. Ketika kita berada di tempat kerja, pasti ada masalah. Ketika kita sedang melakukan transaksi jual beli, pasti ada masalah. Coba kita bertanya pada diri kita masing-masing,
Di manakah di dunia ini yang tidak ada masalah? Kita ambil contoh yang sederhana. Ketika kita minum air atau kita makan, paling tidak masalahnya adalah bisa masuk, susah keluar. Ketika kita tertidur, paling tidak masalahnya kadang-kadang jam beker tidak mampu untuk membangunkan kita di pagi hari. Nah, itu sebabnya dikatakan innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Kata Allah, kehidupan dunia itu sebetulnya hanyalah sebuah permainan dan sebuah tipuan. Mengapa Allah menyebut kehidupan dunia permainan? Karena memang kita dipermainkan oleh keadaan. Ada manusia yang mempermainkan saudaranya, dan ada saudaranya dipermainkan oleh sahabatnya. Belum lagi bila sesuatu kadang-kadang terlihat seperti indah, namun hakikatnya dia tidak seindah seperti yang kita lihat. Bagaikan sepotong kayu yang dimasukkan ke dalam air, ke dalam gelas, nampak kayu yang lurus menjadi bengkok karena kita melihatnya dari luar. Kurang lebih seperti itu kehidupan. Nah, hikmah Isra dan Mi'raj kali ini mari kita lihat dengan cara yang sedikit berbeda. Apanya yang berbeda? Kita melihat Isra Mi'raj malam hari ini dari satu sisi ilmu, yaitu namanya ilmu munasabah ayat. Apa itu ilmu munasabah ayat? Adalah satu di antara sekian banyak cabang-cabang ilmu dalam mempelajari Al-Quran. Kalau dalam mempelajari Al-Quran, kalau ingin bacaannya bagus, belajar ilmu tajwid. Kalau ingin suaranya itu terpakar baik, belajar namanya tilawah. Kalau ingin paham tentang banyak macam bacaan Quran, belajar namanya ilmu qiraah sabah. Kalau ingin paham arti dan makna suatu ayat, belajar namanya ilmu tafsir. Dan sekian banyak lagi cabang ilmu dalam bidang Al-Quran. Nah, malam hari ini kita ambil satu di antara sekian yang banyak itu. Apakah itu? Ilmu munasabah ayat, yaitu ilmu yang diajarkan dan yang mempelajari bagaimana hubungan satu ayat dengan ayat sebelum dan ayat sesudahnya. Saya ulangi, mempelajari hubungan satu ayat dengan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Contoh, surah Al-Isra, surah keberapa Pak? Surah ke-17 dalam urutan mushaf. Surah pertama namanya Al-Fatihah. Surah kedua namanya Al-Baqarah. Surah ketiga namanya Ali Imran. Surah keempat namanya An-Nisa. Begitu seterusnya sampai pada surah ke-17 namanya surah Al-Isra. Sebelum surah ke-17 ada namanya surah 16, yaitu surah An-Nahl. Dari surah 16 surah An-Nahl, surah 17 surah Al-Isra, surah 18 namanya surah Al-Kahfi, dan surah ke-19 namanya surah Maryam. 4 ini saja dulu. Kita tidak bahas yang sisanya 110, karena susunan surah dalam Al-Quran ada 114 surah. Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, tentu semua yang mendengar ini berpikir, ini Ustaz masuk ini apa kok sebenarnya? Terus terang juga apa kok dia mau sebenarnya? Nah, mari kita lihat. Ibu, halo, ibu-ibu yang di belakang yang cantik-cantik ini, boleh saya bertanya Ibu? Surah An-Nahl. An-Nahl apa artinya? Ya.
Ibu ada yang tahu artinya an-nahal? Semut an-namal. Kalau an-nahal ofu. Surah ofu. Tapi kalau ibu tanya sama orang-orang di luar Sulawesi, dia tidak tahu itu apa itu nama ofu. Yang dia tahu lebah. Surah keberapa, Bu? Surah ke-16. Namanya surah An-Nahl. Sesudah An-Nahl surah ke-17, namanya surah Al-Isra. Apa artinya Al-Isra, Bu? Berjalan di waktu malam. Surah ke-18 apa namanya? Surah Al-Kahfi. Apa artinya Al-Kahfi? Ya, Al-Kahfi artinya gua. Kenapa gua? Karena ada 7 orang pemuda yang tertidur di dalamnya ditemani seekor anjing selama 309 tahun. Maka dinamakan surah Al-Kahfi, surah ke-18. Kemudian sesudah surah ke-18, surah keberapa itu? Surah ke-19, namanya surah Maryam. Apa artinya Maryam? Maryam adalah nama seorang wanita yang suci dan disucikan oleh Allah. Mari kita lihat hubungannya. Apa hubungannya lebah dengan Isra? Tentu kan kita heran, apa hubungannya lebah dengan Isra? Nah, lebah seekor makhluk yang suka membuat sarang di tempat-tempat yang tinggi, di atas pohon, di celah-celah bukit. Ini lebah. Ya. Apa perbedaan antara lebah dengan lalat biru? Ada yang tahu? Perbedaan lebah dengan lalat biru. Lebah hanya mau ambil dan hinggap di bunga-bunga yang ada sumber energinya. Bunga-bunga yang kelopaknya mekar indah mempesona. Disitulah lebah suka bertengger. Untuk apa? Untuk mengambil putik sari sebagai bahan baku utama menciptakan dan menjadikan madu. Ini lebah. Kalau lalat biru tidak usah dicari di mana-mana. Cari di tempat-tempat bangkai, cari di tempat-tempat sampah, pasti kita temukan lalat biru itu. Ya, itu sebabnya orang beriman, Nabi mengatakan al-mu'min kan nahla, orang beriman bagaikan lebah. La ta'kuluhu illa thayyibah wa la tad'u illa thayyibah. Orang beriman bagaikan lebah. Lebah tidak mau makan kecuali yang baik, dan kalaupun dia meninggalkan pasti yang baik pula. Ini lebah. Tapi hati-hati, jangan coba-coba Anda mengganggu lebah. Walaupun di mana-mana lebah tidak pernah dan tidak suka mengganggu kita. Kalau Anda ditusuk oleh durinya lebah, itu karena Anda mengganggu lebah. Tapi kalau lalat biru, tidak usah diganggu. Pasti dia suka mengganggu kita. Ini perbedaan dulu saya jelaskan. Berikut. Lebah dalam ilmu biologi itu kalau dia terbang lebah non-stop, paling jauh jaraknya terbang, kata ahli biologi, itu lebah hanya bisa terbang 8 km non-stop. Lebah suka atau tidak suka, lebah ketika sudah mencapai penerbangan 8 km dia harus turun. Karena itulah batas kemampuan terbang sang lebah. Bisa dipahami? Berikut. Lebah suatu saat hinggap di punggung seorang penumpang pesawat yang akan terbang ke Jakarta pagi hari. Dia hinggap. Penumpang ini naik ke pesawat. 3 jam perjalanan Manado Cengkareng. Lebah tidak pernah tinggalkan punggung sang penumpang. Setelah 3 jam perjalanan, penumpangnya turun jalan-jalan di kota Jakarta. Setelah selesai
bersama lebah tadi. 3 jam perjalanan. Katakan 3 jam pergi, 3 jam pulang, 6 jam. Jalan-jalan di kota Jakarta 2 jam, berarti ada 8 jam perjalanan. Pulang dan pergi hanya memakan waktu 1/2 malam atau 1/2 hari. Ketika lebah sampai di Manado, dia terbang cari teman-teman lebahnya dan dia berkata, "Hai kawan-kawanku, aku baru pulang dari Jakarta, tadi pagi pergi, pulang hari ini." Kira-kira teman-teman lebah bilang apa? Teman-teman lebah berkata, "Hai bodoh, kalau ngana mau gila, ngana gila sendiri." Dari siapa? Ngana dengan kita kan sama. Paling tinggi 8 km turun. Ini Jakarta 5.600 kilo Pak. Kali 2 berarti 11.200 kilometer. Kau ngana pergi pagi pulang siang? Impossible, mustahil. Pertanyaan saya cuma satu Pak, siapa yang salah? Lebahnya yang salah menerangkan atau teman-temannya yang tidak paham dengan apa yang dikatakan? Jawaban kita pasti hanya satu pula. Dua-duanya benar, hanya berbeda cara pandang. Lebah yang mengalami perjalanan dengan pesawat karena dia menggunakan teknologi mutakhir ciptaan akal manusia. Rasulullah terbang semalam dan kembali 1/2 malam karena dia terbang dengan teknologinya Allah Rabbul Jalil. Ini kalau kita bertanya bagaimana Isra terjadi, tapi kata ulama, jangan kau bertanya bagaimana Isra terjadi, tapi bertanyalah untuk apa Isra dan Mi'raj itu. Bila itu yang kita tanya, 2 jawabannya. Apa? Yang pertama, Isra dan Mi'raj, di mana Allah mau dekat kepada hamba-Nya. Itu pertama. Isra dan Mi'raj, di mana Allah ingin memperkenalkan dirinya dan kekuasaannya. Ini hikmah Isra dan Mi'raj. Bagaimana cara Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba-Nya? Melalui ciptaan langit dan bumi serta isinya. Itulah alam semesta. Satu tanda kebesaran Allah, matahari Pak. Perhatikan itu matahari. Matahari dari mulai terjadi sampai hari kiamat nanti, matahari hanya paling tinggi 12 jam di atas. 12 jam berada di atas langit, di atas kepala kita. Tapi Pak, subhanallah, 12 jam sudah cukup membuat air laut menguap menjadi awan. Bagaimana kalau dia Allah tambah mendidih lautan? Tanda-tanda air mendidih apa awalnya? Penguapan. Sesudah penguapan mendidih. 12 jam matahari menyinari laut, laut menguap menjadi awan. Dan lebih subhanallah lagi, Allah jadikan waktu malam hanya 12 jam Pak. Bapak perhatikan motor yang ada di luar. Anda taruh dari mulai maghrib, nanti ambil di waktu subuh. Anda letakkan tangan Anda di joknya, pasti Anda dapatkan embun yang berubah menjadi air. Hanya 12 jam dinginnya malam sudah mampu membuat air mulai membeku. Bagaimana kalau Allah tambah? Itu yang dikatakan Tuhan, tulijul laila fil nahar wa tulijul nahar fil lail. Kita kembali pada tema utama, lebah. Ketika lebah terbang tadi, logikanya lebah kala itu tidak mampu memahami teknologi manusia. Demikian pula Isra dan Mi'raj ketika Rasulullah katakan kepada para sahabat, sahabat belum mencapai teknologi itu. Hanya teknologi Allah yang sanggup memperjalankan antara ruang dan waktu sehingga Nabi tiba di hadapan Allah Rabbul Jalil. Ketika Rasul tiba, apa yang terjadi? Rasulullah menyampaikan salam. Assalamu alayka ya Rabbal Alamin. Tidak ada jawaban. Rasul mengulangi lagi, Assalamu alayka ya Rabbal Alamin.
tidak ada jawaban dari Allah, maka turun kembali Rasulullah dari Rafiqul A'la ke Baitul Ma'mur dan sampai ke Sidratil Muntaha, bertemu lagi dengan Jibril. Kemudian Nabi berkata, "Ya Jibril, telah kusampaikan salam ketika berhadapan dengan Allah Tuhan semesta alam. 2 kali kuucapkan ucapan salam, tapi tidak ada jawaban dari Allah Tuhan semesta alam." Jibril berkata, "Apa yang engkau ucapkan ya Rasulullah?" Nabi katakan, "Aku mengucapkan Assalamu alayka ya Rabbal Alamin." Jibril berkata, "Ya Rasulullah, engkau mengucapkan Assalam, sedangkan Allah itu adalah Assalam. Engkau mengucapkan Assalam, sedangkan Allah itu sumber Assalam. Karena salam artinya ada 3. Assalam artinya keselamatan, Assalam artinya kedamaian, dan Assalam artinya kesejahteraan. Bagaimana mungkin ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan yang diberikan Allah dari Allah yang ciptakan kembali kepada Allah? Assalam tidak menerima Assalam." Demikian Jibril menjelaskan salam yang tidak tepat bagi Allah kala itu. Maka Rasul naik kembali menghadap Allah, kemudian Nabi berubah ucapan salam dengan ucapan At-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Baru dijawab oleh Allah, "Assalamu alayka ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh." Ini penjelasan. Paham? Ini suara bagus didengar Pak? Atau agak sore? Bisa didengar Bu di belakang? Kita lanjut. Dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtar Bisalik Tariqil Mu'akhirah karya Al-Alim Al-Allamah As-Sayyid Zaid bin Ibrahim bin Smith Al-Husaini, beliau mengutip ucapan Imam Al-Ghazali. Karena apa namanya? Kalau di sini, terobeka. Ini boleh dengar? Enggak bagus. Tidak ada yang boleh. Oke. Sampai di mana tadi? Sampai di atas. Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan tentang sholat. Kalau Isra Mi'raj berarti bicara sholat. Semua perintah dan larangan Allah dalam Al-Quran selain sholat itu dibawa, perintah dan larangan itu pesannya dari Allah melalui Jibril, waktu namanya. Coba Anda cari perintah puasa, wahyu. Perintah zakat, wahyu. Perintah haji, wahyu. Perintah silaturahim, wahyu. Larangan zina, wahyu. Larangan minum minuman keras, wahyu. Larangan berbicara kekurangan orang lain, wahyu. Semua perintah dan larangan Allah disampaikan Jibril melalui wahyu yang diwahyukan kepada Nabi. Illa salat, kecuali salat tidak. Salat langsung diterima SK-nya di atas. Dan kita sebut langit. Tapi Allah tidak berkedudukan. Allah tidak memiliki tempat. Allah tidak menyerupai apapun. Laisa kamitslihi syai'un. Kalau Allah serupa dengan apa yang kita lihat dan kita ketahui, berarti dia bukan Allah. Jadi paham Pak? Tapi kita analogikan bahwa Allah itu di langit untuk mempermudah pemahaman. Salat 50 waktu Pak. Bapak cuma bikin 5 waktu. Aku setengah mati lagi. Betul tidak? 50 waktu. Nabi diperintahkan, hai Muhammad, engkau dan umatmu laksanakan sholat 50 waktu.
Sampai di hadapan Nabi Musa katakan, minta Allah kurangi. Minta Allah kurangi. Begitu berkurang. Akhirnya Allah kurangi, tinggal 5 waktu. Musa berkata, ya Muhammad, 5 waktu pun masih berat bagi umat. Dan itu memang terbukti. Banyak yang sampai yang 5 waktu. Berarti yang betul-betul beratnya. Karena Quran surah Al-Baqarah ayat 145, Allah sendiri yang mengatakan, wasta'inu bis-sabri wa innaha lakabiratun illa 'alal khashirin. Sesungguhnya mintalah kepada Allah pertolongan dan salat, karena sesungguhnya salat itu berat kecuali orang-orang yang tunduk kepada Allah. Betul tidak Pak? Ibu, salat 5 waktu berat. Berat apa ringan? Bu, salat 5 waktu berat atau ringan? Ringan. Karena ibu-ibu tunduk kepada Allah. Tapi itu yang tidak tunduk berapa banyak? Waktu azan ada berdua. Sampai azan kedua, dan itu waktu asar berdua terus. Tegang. Jadi ketika Allah menjadikan perintah salat kepada Rasulullah, mari kita lihat nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain, Allah tidak pernah undang kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Contoh, perhatikan Quran surat Taha ayat 14. Ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Nabi Musa, Nabi Musa belum tahu siapa Allah itu. Maka Allah berfirman kepada Nabi Musa, sebagaimana dalam ayat Quran, Allah berfirman, apa kata Allah? Innani ana Allah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salat li dzikri. Sesungguhnya aku ini, hai Musa, adalah Allah. Tiada Tuhan kecuali aku, Allah. Sembahlah engkau kepadaku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Berarti orang yang salat ingat Allah. Orang yang tidak salat tidak ingat Allah. Karena Allah yang mengatakan as-salatu lidzikri, salat itu untuk mengingat. Apa sih Ustaz? Seandainya kalau orang tidak ingat Allah, Allah katakan nasullaha, mereka lupa kepada Allah. Fa'anfa, Allah pun melupakan diri mereka. Nasullaha fa'ansahum anfusahum, mereka melupakan Allah, Allah pun melupakan mereka. Bagaimana ibu tanda-tanda orang yang dilupakan oleh Allah? Mari perhatikan. Pertama, ada rezeki tapi tidak ada berkah. Dapat 100.000, orang pinjam siang 200, nyerak kasih pulang 300. Daging sendiri itu bagaimana cara dia keluar begitu? Yang kedua, yang selalu ada di pikiran dan yang selalu ada di hatinya, bagaimana mendapatkan keuntungan walaupun dengan cara yang Allah tidak ridhoi. Ini tanda kedua orang yang lupa dan dilupakan oleh Allah. Tanda yang ketiga, dia tidak peduli halal dan haram. Yang penting syahwatnya terpenuhi. Tapi kalau orang ada di hatinya selalu ingat kepada Allah, Allah katakan aqimis shalah li dzikri fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dirikan salat untuk mengingatku, perbanyak-banyaklah ingatanmu kepadaku. Fadhkuruni azkurkum, ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Nah, mari lihat orang yang salat. Orang yang salatnya bagus, niatnya baik karena Allah semata, dapat 100.000 bagi dia itu adalah rahmat. Dapat 50.000 bagi dia adalah rezeki. Dapat 20.000 bagi dia itulah ketetapan Allah. Tidak ada yang tidak baik ketika dia melihat itu datangnya dari Allah. Tapi orang yang tidak mau sholat cuma 100 cuma begini. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan hawa dunia daripada mengingat Allah. Padahal ingat ibu,
Isra dan Mi'raj, Rasulullah dimi'rajkan dengan ruh dan jasad. Jasad kita pelihara, jasad kita jaga, jasad kita jaga sedemikian rupa, tapi akhirnya kain kafan akan berakhir pula dengan jasad itu. Tapi ruh tidak pernah tetap, ruh tidak pernah dimatikan, ruh kekal. Sedangkan manusia tersiksa bukan dengan jasadnya, jasadnya hanya menerima apa yang tersiksa dari ruh dan batin kita. Bila batin tidak tersiksa, pasti asam lambung naik. Betul? Bila jiwa kita ini tersiksa, ruh kita tersiksa, semua penyakit berat, ringan akan jadi berat. Kenapa? Karena yang menyiksa badan kita sebenarnya bukan karena salah makan, apalagi salah obat, tapi diperparah dan diperburuk oleh batin dan jiwa kita yang kotor. Kenapa kotor? Karena dia jauh dari Allah. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik, dia tidak menerima kecuali yang baik juga. Ini dampaknya orang yang sholat. Orang yang tidak sholat diperhatikan. Hanya orang yang sholatnya bagus, dalam arti bagus bukan hanya 5 waktunya, tapi ikut dengan hatinya. Kenapa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu kalau benar-benar didirikan ikhlas karena Allah, sholat itu akan mampu memperlihatkan kepada kita mana kemungkaran dan mana hal-hal yang buruk. Orang kalau sholatnya baik, Pak, ketika sesuatu yang haram dia berkata, hatinya mulai bimbang, mulai wiswas. Kalau sudah mulai wiswas, ingat kata lagi, dosa itu ketika engkau melihatnya, apalagi engkau melakukannya, engkau bimbang dan ragu sesudah itu tinggal bilang dosa. Tapi kalau kebaikan, kata Nabi, bila engkau kerjakan, hatimu bahagia dan tenang, berarti itu kebaikan. Maka Nabi katakan, istaqi qalbak, minta hatimu berfatwa. Berapa lama kita mau makan uang-uang yang Allah tidak ridha? 60 tahun kita makan uang haram, 60 tahun pula akan ditimbang yang haram itu dengan sesuatu yang kita kerjakan dari kebaikan. Ini hikmah Isra dan Mi'raj, menjadikan orang paham bagaimana berhubungan dengan Allah. Saking rahmatnya Allah kepada kita manusia, sehingga Allah mengundang Nabi kita dan katakan, kerjakan sholat. Bila aku dekat kepada engkau, maka yakinlah aku bagikan CCTV yang ada di kehidupanmu sehari-hari. Sholat mencegah kemungkaran dan keburukan. Karena kata mungkar dalam bahasa Arab itu terambil dari kata ingkar, yang berarti mengingkari perintah Allah dan mengingkari larangan Allah. Itu munkar namanya. Tapi Pak Ustaz, mohon maaf, ada orang sholatnya bagus tapi hatinya keji, itu bagaimana? Berarti dia tidak sholat, Pak. Dia tidak sholat. Ada orang sholatnya bagus tapi mulutnya juga bagus, berarti dia sholat. Kenapa mulutnya bagus? Hanya mau membicarakan sesuatu yang baik kepada orang lain dan tidak suka mengungkap sesuatu yang buruk. Orang kalau sholatnya baik, kata ulama, dia selalu mempermudah apa yang mudah dan memudahkan sesuatu yang sulit bagi dirinya dan orang lain. Itu orang yang sholat. Jadi hikmah Isra dan Mi'raj bukan kita berbicara bagaimana Nabi terbang sampai ke langit, tapi dengan Isra Mi'raj bagaimana kita mengenal Allah dengan ibadah 5 waktu. Jadi mendeteksi sholat kita baik dan benar, kata Nabi, cukup perhatikan akhlak kita. Bila akhlak kita suka menyusahkan orang, akhlak kita suka mengambil hak orang, padahal kita sholat 5 waktu, yakinlah kata Nabi, sholatnya batal di hadapan Allah. Dia mengerjakan sesuatu yang sia-sia, yang tidak ada nilainya di hadapan Allah. Tapi kalau sholatnya baik dan benar, dia bagaikan lebah, hanya mau makan kecuali yang baik dan meninggalkan kecuali itu yang baik. Sebagai yang terakhir, An-Nahl, lebah. Oke. Dengan Isra, lebah terbang 8 km, turun. Rasul melampaui ruang dan waktu. Ada hubungan tidak?
Al-Isra. Sudah Al-Isra, surah apa Pak? Surah ke-18, namanya surah Al-Kahfi. Bila engkau tidak percaya Nabi Muhammad terbang dengan ruh dan jasadnya, maka di hadapanmu kau lihat bagaimana kami mampu sebagai Allah mentidurkan 7 orang pemuda yang tidur dengan iman, maka 309 tahun mereka tertidur tidak mati dan tidak rusak jasadnya. Berarti roh dan jasad menyatu di tempat tidur. Maka berhubung dengan Isra lagi ayat ke-17 tadi. Kemudian kita berkata lagi, apa hubungannya antara penghuni gua yang tertidur 309 tahun ditemani oleh seekor anjing dengan Siti Maryam? Kita paham, Maryam adalah seorang gadis suci, seorang wanita salehah yang tidak pernah kawin, tapi dengan kuasa dan izin Allah, Allah perintahkan, wahai Jibril, sampaikan kepada Maryam, dia akan mengandung seorang anak yang suci. Maryam kaget, bagaimana mungkin saya bisa melahirkan sedangkan saya tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki manapun. Tapi Jibril berkata, ini kuasa Allah. Ketika kehamilan itu terjadi, Nabi Allah Zakaria tentu malu sebagai ayah, apalagi yang mengandung Siti Maryam. Tapi Allah menghibur Siti Maryam dengan berkata, bila nanti engkau melahirkan, jangan kau berbicara dengan orang-orang selama 3 hari. Allah ajarkan bagaimana menangkis fitnah. Ketika lahir seorang anak laki-laki, maka diberi nama Isa bin Maryam, Ruhul Kudus. Isa putra Maryam, roh yang Allah sucikan. Maka apa yang terjadi Pak? Setelah melahirkan, Allah suruh Siti Maryam menggendong anaknya dan menemui orang banyak. Orang kan nyanda, bungkus si parasik, bom digot. Itu kan yang sering ada di televisi. Siti Maryam tidak, Allah bilang, bawa keluar, kasih lihat orang-orang kampung bahwa inilah anak yang engkau lahirkan. Hanya ketaatan kepada Allah yang mampu dilakukan. Bila itu karena Allah, maka Siti Maryam bawa anaknya sampai di hadapan manusia. Orang-orang berkata, engkau penzina, engkau pendusta, engkau menampakkan kesalehanmu, ternyata engkau hanya seorang pelaku dosa yang memalukan negeri kami. Tapi Allah katakan, jangan bicara selama 3 hari. Ternyata selama 3 hari fitnah datang terus kepada Siti Maryam. Hari ketiga baru Allah berkata, nanti suruh anakmu yang bicara. Orang-orang bilang, Maryam, kami belum gila. Di mana ada anak bayi baru lahir bisa bicara? Tapi dengan kuasa Allah pula Nabi Allah Isa berbicara. Nah, apa hubungannya? Maryam surah 19, Al-Kahfi surah 18, Al-Isra 17, An-Nahl 16. Hubungannya, bila engkau hai manusia merasa takjub dan merasa luar biasa, seorang wanita, seorang perawan mampu melahirkan seorang anak tanpa sentuhan laki-laki, kau sudah menganggap itu mukjizat. Bagaimana dengan lebah surah 16, seekor ratu tanpa dikawini bisa melahirkan 36.000 koroni dengan kuasa Allah. Berarti peristiwa Maryam bukan peristiwa yang dahsyat, peristiwa An-Nahl lebih dahsyat. Bisa dipaham? Itu cara memahami Al-Quran antara satu surah dengan surah yang lain. Itu namanya ilmu munasabah ayat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.